Pak Ericsson Pak. Sama dengan nama perusahaan besar di negara ini. Jadi pakai Sony nggak depan? Sekarang udah bisa. Jadi yang mau saya sampaikan ini sebenarnya terpancing dari oleh ulasan Mas Sane sama Ade. Jadi, terprovokasi. Men. Jadi saya ini teman kelasnya Ade di KTH, kita satu jurusan. Saya juga belajar Communication Systems. Dan saat ini sekarang juga saya sedang melakukan master thesis di industri di Ericsson, di unit risetnya. Saya mau menyampaikan testimoni bagaimana saya sangat menghargai kerjasama antara industri dan universitas di Swedia ini. Saya bisa mendapatkan akses untuk melakukan satu proyek di unit riset gitu, satu perusahaan yang sangat besar di Swedia ini. Itu sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelum saya datang ke sini. Dan hal itu tidak hanya dilakukan oleh Ericsson, saya lihat perusahaan-perusahaan lain yang ada di Swedia ini membuka akses itu kepada mahasiswa dan universitas. Anda bisa melakukan tesis Anda di tempat saya. Kami akan memberikan fasilitas dan topiknya ada, dan kami akan bantu Anda untuk menyelesaikan topik ini. Jadi seperti yang disampaikan Mas Sani, itu transfer teknologi itu bisa terjadi melalui hal yang seperti ini menurut saya. Jadi mahasiswa itu bisa mendapatkan bagaimana ya, pengalaman yang luar biasa menurut saya, bagaimana suatu industri yang besar itu bisa berkembang dan berinovasi. Jadi mahasiswa itu bisa melihat, oh begini yang dilakukan oleh industri ini. Jadi ini bisa sangat menginspirasi mahasiswanya itu. Jadi saya membayangkan, tapi mungkin tidak segampang itu. Seandainya kita bisa melobi misalnya Ericsson, tidak hanya mendirikan apa ya, unit pemasaran di Indonesia gitu. Seandainya mereka punya unit riset juga di Indonesia, unit produksi, jadi kamu pulang kalau bisa Pak ya, lebih bagus lagi. Dan mengadakan kerjasama yang mirip dengan institusi-institusi pendidikan di Indonesia. Jadi misalnya UI, ITB, UGM atau universitas lainnya bisa melakukan tesis proyek mereka di unit riset yang ada di Indonesia. Ini benefitnya kedua belah pihak Pak, yang saya lihat di sini. Karena sumber daya mahasiswa yang ada di sini itu sangat, orang-orangnya pintar, bagus, dari teman-teman saya bisa lihat. Jadi ya juga sih. Jadi Ericsson itu bisa mendapat sumber daya yang sangat bagus untuk meneliti suatu topik, dan si mahasiswanya ini mendapatkan akses ke fasilitas dan teknologi yang sudah dimiliki oleh perusahaan itu. Jadi menguntungkan kedua belah pihak. Dan melalui kegiatan seperti ini, transfer teknologi itu bisa terjadi. Karena seperti yang misalnya saya kerjakan sekarang, mungkin terlalu teknis dan tidak menarik untuk dibahas di sini. Saya mengerjakan riset tentang sesuatu yang belum akan masuk ke produk yang akan market. Jadi timelinenya melihat ke depan dan belum tentu akan jadi produk, tergantung bagaimana perkembangan market. Tapi yang saya lakukan ini bisa menginspirasi saya tentang, oh ini bisa digunakan untuk ini gitu. Jadi bagaimana kalau produk seperti ini diadakan gitu. Jadi bisa menginspirasi mahasiswanya untuk berinovasi lebih jauh lagi gitu Pak. Misalnya bisa jadi terinspirasi, kalau saya bikin perusahaan untuk produksinya aja deh setelah saya selesai proyek ini. Jadi sesuatu yang sangat bagus. Jadi seandainya kalau kita bisa melobi perusahaan-perusahaan Swedia yang ada di Indonesia untuk mendirikan unit riset Indonesia, itu saya kira sangat bagus gitu Pak. Terus yang kedua, mungkin yang lebih dekat dan lebih nyata bisa dilakukan, yaitu Swedia ini menurut saya negara yang sangat bagus untuk belajar ilmu bidang telekomunikasi gitu Pak. Karena apa? Karena industri telekomunikasi itu pelakunya banyaknya di daerah ini gitu. Ericsson ada di sini, Nokia itu ada di Finland, tetangganya Swedia. Apalagi ya, Alcatel-Lucent itu dekat di Prancis juga. Jadi daerah sekitar inilah sangat bagus. Dan dulu ketika saya resign dari perusahaan saya di Jepang, saya menyampaikan kepada bos saya, manajer saya mau sekolah ke Swedia. Kenapa nggak di Jepang aja? Kan sini universitasnya bagus juga katanya. Karena saya mau belajar telekomunikasi dan saya lihat industrinya ada di sana. Alasan saya begitu. Jadi saya menyarankan kalau orang Indonesia mau belajar telekomunikasi, salah satu tujuan utama mereka seharusnya Swedia gitu. Dan saya yang kecewa gitu Pak.
Departemen Komunikasi Informasi itu menyediakan beasiswa untuk orang bisa belajar. Yang mendapat ada beberapa. Yang saya kecewa Pak, sejak tahun kemarin itu Swedia itu tidak menjadi negara yang menjadi tujuan beasiswa Iya. itu. Itu sayang juga Pak itu. Sejak 2010 ya. 2010 ya. Itu mungkin Bapak bisa ada akses ke departemen itu Pak, menanyakan itu. Saya sangat kecewa setelah membaca pengumuman, Swedia kok nggak masuk gitu. Jadi ini bisa mungkin menjadi satu bisa diubah gitu Pak. Kalau bisa ya beasiswa dari Kominfo itu ya Swedia itu menjadi salah satu tujuan lagi gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Renji. Terima kasih Pak Erick.